Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dosen yang sama-sama kami hormati, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Busro Karim, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar linguistik dan filologi. Baiklah, langsung saja pembahasan saya kali ini, yaitu mengenai naskah dan prasasti. Naskah adalah tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan. Prasasti tulisan pada batu bata, logam, gerabah, kayu. Naskah berbentuk panjang, informasinya lengkap. Prasasti berbentuk pendek, ringkas untuk sebuah pengumuman, penanda, ukiran nama dan jabatan. Naskah anonim, prasasti ada nama dan tahun. Sedangkan naskah banyak karena disalin, prasasti hanya sedikit. Definisi naskah yang pertama yaitu karangan yang masih ditulis dengan tangan. Kedua, karangan seseorang yang belum diterbitkan. Ketiga, bahan-bahan berita yang siap diset. Yang keempat, rancangan. Naskah dalam filologi, dokumen yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas Eropa, daluang, kertas lokal dari daun syeh, lontar, kertas lokal dari lontar, bambu, kulit kayu, rotan, dan lainnya yang perlu diperbaiki ada dianalisa kembali. Adapun perbedaan naskah dan teks yaitu kodikologi. Kodikologi, naskah merujuk pada fisik dokumen. Yang kedua, tekstologi. Teks yang merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut. Kodikologi berasal dari kata Latin codex, jamaknya codices, artinya naskah, manuskrip, manus, dan scriptuk, hence descript. Kodikologi, pelajaran naskah, atau bisa disebut Robson. Kodikologi, gulungan buku tulisan tangan pada teks kuno. Kodikologi mempelajari bahan, umur, serta tempat dan perkiraan penulisan naskah. Tempat penyimpanan naskah yang terbanyak di Indonesia yaitu terletak di Perpustakaan Nasional. Kita melihat yang ada di daerah Yogyakarta. Yang pertama terletak di Kesultanan, yang kedua Pura Paku Alaman, yang ketiga museum-museum, yang keempat Balai Bahasa, yang kelima Balai Kajian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, selanjutnya Gria Dewantara, proyek Javanologi, yang terakhir di Universitas Gadjah Mada.
Adapun alur penelitian yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, penentuan teks. Jadi kita harus menentukan teksnya terlebih dahulu. Kemudian inventarisir teks. Setelah itu deskripsi naskah. Dilanjutkan dengan perbandingan naskah dan teks. Kemudian suntingan teks. Dilanjutkan terjemahan teks. Yang terakhir yaitu analisis isi. Penentuan teks diuji melalui 3 aspek. Aspek tersebut yaitu yang pertama potensi naskah, yang kedua metode dan pendekatan, yang ketiga konteks yang akan diteliti. Deskripsi naskah. Yang pertama judul naskah, kedua tempat penyimpanan naskah, yang ketiga nomor naskah, yang keempat ukuran naskah, yang kelima jumlah halaman, kemudian jumlah baris, huruf, serta bahasa. Adapun fungsi deskripsi naskah yaitu mengidentifikasi jenis naskah, memperkirakan usia naskah, mengidentifikasi teks, penyusun katalog. Penentuan umur. Tujuan mengetahui kondisi sosial teks. Yang kedua, internal, kolofon, watermark, gambar, dan lain-lain. Eksternal, sejarah penyimpanan naskah teks lain. Kita lanjutkan ke perbandingan naskah. Di dalam perbandingan naskah ini hanya dilakukan jika naskah lebih dari satu. Dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, waktu penyalinan. Fungsi dari perbandingan teks adalah sebagai bahan untuk menyusun dan merekonstruksi teks. Fungsi yang selanjutnya yaitu mengetahui varian bacaan, kerusakan, kekurangan hati-hatian penyalin, tambahan dari penyalin. Untuk selanjutnya kita memasuki tekstologi. Tekstologi ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Teks, kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks melalui lisan, tulisan, cetakan. Isi teks berupa ide, amanat pengarang kepada pembaca. Dapat terjadi naskah muda, teks tua. Di dalam tekstologi berisi 10 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Kedelapan, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. 9, penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti pula. Ke-10, konstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Selanjutnya yaitu transliterasi. Merupakan cara memperkenalkan kandungan teks. Artinya, alih aksara atau pemindahan macam tulisan yang dipakai. Beda dengan transkripsi, memindahkan tulisan atau mengcopy. Diikuti dengan terjemahan. Caranya yaitu membagi kata, menyesuaikan ejaan,
penggunaan tanda baca berdasarkan kaidah. Interpretasi. Filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk pembaca. Kemudian konteksnya harus diperhatikan. Adapun prinsipnya yaitu teks harus dianalisis dengan sifatnya sendiri. Kemudian teks harus diperiksa dengan latar kebudayaannya sendiri. Yang terakhir, didekati secara berbeda, bisa dilihat dari agama, filsafat, sejarah, etika, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.